Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Yusijanti, NIM 4320012 dari kelas peminatan Audit Internal A, jurusan Akuntansi Syariah UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Sombong amat. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Pratomo Cahyo Kurniawan MAK selaku dosen pengampu mata kuliah audit internal serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai kode etik akuntan dan fraud. Dalam menjaga profesionalnya, seorang akuntan wajib mematuhi aturan etika yang tertuang dalam kode etik akuntan. Kode etik akuntan ini merupakan landasan dalam tugas profesional. Dalam tugas profesionalnya, seorang akuntan wajib mematuhi aturan etika yang terdapat dalam kode etik akuntan. Kode etik akuntan merupakan aturan etika yang telah disepakati dan diatur oleh lembaga profesi. Kode etik akuntan sebagai prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindaknya seorang akuntan dalam masyarakat sehingga dapat dipandang baik dan terpuji oleh masyarakat dan dapat meningkatkan martabat serta kehormatan profesi akuntan itu sendiri. Salah satu kasus pelanggaran kode etik akuntan yaitu adanya kasus jual beli opini oleh auditor BPK di Indonesia. Nah, sebagai pihak independen, akuntan telah melibatkan diri dalam memanipulasi laporan keuangan dan opini yang berdampak merugikan investor dan masyarakat luas. Sehingga dengan adanya kasus-kasus ini menjadikan tamparan keras bagi akuntan karena masyarakat luas sudah mulai meragukan profesi akuntan. Dengan adanya kasus-kasus pelanggaran ini, maka upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yaitu dengan memperketat penerapan kode etik akuntan yang telah ditetapkan oleh lembaga profesi. Sebenarnya kode etik akuntan sangat membantu para anggotanya dalam mencapai kualitas pekerjaan yang sebaik-baiknya. Audit yang berkualitas akan membuktikan bahwa profesi akuntan telah memenuhi tanggung jawabnya kepada investor, masyarakat umum, dan pemerintah serta pihak-pihak yang membutuhkan kredibilitas laporan keuangan yang telah diaudit. A few moments later. Dalam Kamus Bahasa Inggris Bahasa Indonesia, fraud diartikan sebagai penipuan, penggelapan, dan kecurangan. Sementara dalam KBBI, fraud berarti tidak jujur, tidak lurus, tidak adil, dan keculasan. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian fraud merupakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja yang menimbulkan kerugian yang tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut. Dalam setiap tahapan fraud auditing, maka diperlukan kode etik yang mengatur perilaku fraud auditor. Salah satu kasus fraud audit di Indonesia yaitu kasus yang menimpa akuntan publik Marliana Syamsul dan teman-temannya dan rekan-rekannya. Salah satu kasus fraud audit di Indonesia yaitu kasus yang menimpa akuntan publik Marliana Syamsul dan rekan-rekannya yang digugat secara pidana oleh Bank Mandiri yang karena Salah satu kasus fraud audit di Indonesia yaitu kasus yang menimpa akuntan publik Marliana Syamsul dan rekan-rekannya yang digugat secara pidana oleh Bank Mandiri karena dinilai tidak mengaudit laporan keuangan tahunan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan sebenar-benarnya. Hasil audit yang dilakukan oleh kantor akuntan tersebut menghasilkan opini wajar tanpa pengecualian. Namun saat diperiksa oleh OJK, ternyata PT Sunprima Nusantara Pembiayaan menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya, sehingga hal ini menyebabkan kerugian bagi beberapa pihak. Menurut saya, persepsi mahasiswa akuntansi terhadap fraud audit harus ditanamkan sejak kuliah, dengan memperhatikan aturan atau kode etik akuntan yang telah berlaku di Indonesia, yaitu
seorang auditor tidak boleh melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam kode etik tersebut. Apabila persepsi mahasiswa akuntansi terhadap fraud audit itu baik, maka apabila mereka nantinya menjadi seorang auditor, mereka tidak akan melanggar kode etik tersebut dan tidak akan melakukan fraud atau kecurangan. Bahkan mereka akan mencegah terjadinya fraud. Seperti itu. Iya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.